Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat pujian dan penyembahan hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan apa yang menjadi firman-Mu, isi hati-Mu Tuhan. Biar apapun yang disampaikan itu ya hanya yang berasal daripada-Mu saja. Lembutkan setiap hati kami, buka setiap pikiran kami. Biar roh hikmat, wahyu dan pengertian yang daripada-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan percaya. Haleluya, amin. Shalom saudara, saya lagi... Sebenarnya saya gantiin Ko Freddy. Maksudnya sebenarnya saya ke Sion sebenarnya tidak pernah expect untuk dijadwal atau khotbah di sini. Jadi saya itu tidak bawa kemeja atau apa. Jadi baju saya itu cuman kaosan semua. Ini saya baru beli kemarin kan, hari ini saya harus khotbah gitu. Karena kemeja saya sudah sering dipakai. Jadi cuman dikit, jadi saya tidak bawa. Cuman saya tiba-tiba ya udahlah, Ko Freddy tanggung jawab ya. Hari ini saya membagikan tentang sesuatu yang mungkin di telinga kita tuh sangat enak didengar, tapi sangat sulit dilakukan saudara. Dan banyak orang Kristen, ya, bahkan sudah lama dan puluhan tahun Kristen tidak pernah mengerti arti kata ini. Kata itu adalah kasih. Waktu itu Mami pernah bilang, Ibu Nani pernah bilang bahwa kita ada dalam putaran terakhir. Terus saya tanya Tuhan, di putaran terakhir ini kita harus ngapain gitu loh. Dan ternyata di putaran terakhir Tuhan kasih satu senjata juga yang namanya senjata terakhir. Apa saudara? Kasih. Karena hari-hari terakhir mungkin saudara yang tidak pernah hidup di dunia luar, yang selama ini puluhan tahun cuma di rohani, tidak ngerti bahwa di luar sana orang-orang di dunia sana membutuhkan yang namanya kasih. Mereka melakukan semua yang tidak berkenan di hati Tuhan, sebenarnya itu bukan kepengenan mereka, tapi karena mereka haus akan kasih dan mereka mencari di tempat yang salah. Tapi masalahnya banyak orang Kristen yang tidak pernah mau menerima mereka. Banyak orang-orang anak-anak Tuhan yang melihat mereka dengan sebelah mata dan mereka berkata, no, gak bisa kamu kayak gitu. Dan hanya tahu nunjuk, kamu salah, kamu masuk neraka, tidak, dan sebagainya. Akhirnya mereka takut ke gereja. Teman-teman saya yang dulu tuh takut ke gereja. Karena kenapa? Takut ditakut-takutin. Karena yang mereka sebenarnya, yang kami butuhkan ini bukan ditakut-takutin saudara. Kami butuh ada satu tali yang ngangkat kami ke atas. Itu adalah tali kasih. Kami tahu bahwa kami ini, ya maksudnya teman-teman saya, ya maksudnya orang-orang berdosa lah. Kita tahu bahwa konsekuensi yang kami lakukan itu adalah dosa. Masuk neraka. Bahkan kalau saudara mau tahu, kami ini lebih siap masuk neraka dibanding saudara-saudara yang datang ke gereja tiap minggu, betul? Pasti pada takut masuk neraka, benar nggak Bu? Kalau ditanyain berani nggak masuk neraka, pasti pada takut kan? Tapi kalau orang-orang yang di luar sana, orang-orang berdosa, kita tahu bahwa kita ini tempatnya di neraka udah tidak ada harapan, udah di neraka aja udah. Dan kita siap masuk dan konsekuensi dengan apa yang kita buat. Tapi satu-satunya kalau menurut saya yang bisa mengangkat mereka naik itu cuman kasih. Banyak orang anak-anak Tuhan yang cuman datang ke mereka dan hanya menghakimi, kenapa kamu begini begitu, tapi mereka tidak tahu cerita kehidupan mereka. Kemarin saya cerita, kemarin sempat keluar makan dan saya cerita tentang satu orang yang cerita ke saya. Dia ngomong gini ke saya, kok ini perempuan saudara, dia ngomong gini, kok saya ini masturbasi, terikat, perzinahan dari saya kecil sampai saya sudah menikah. Terus ada satu ibu ngomong kayak gini, loh kok bisa sih masturbasi perempuan, kan sudah punya suami. Saya bilang, Bu, ibu mainnya kurang jauh. Orang-orang tidak tahu saudara, orang-orang cuma bisa ngakimin dia. Tapi setelah saya dengar ceritanya, dia ngomong kayak gini, waktu saya kecil,
Saya dilecehkan sama supir saya berkali-kali. Orang-orang tidak tahu ceritanya. Dan kadang kita cuma bisa menghakimi orang tanpa tahu cerita kehidupan mereka seluruhnya. Ada lagi satu teman saya. Dia laki-laki. Dan kalau kalau orang bilang dia ada penyimpangan secara seksual gitu. Terus dia ngomong kayak gini, tahu nggak kok? Papa saya kalau datang ke saya, kalau tidak mukul, ya maki-maki. Sampai papa saya mati. Orang lain tidak tahu ceritanya, orang lain cuma tahu, kenapa kamu begitu, kenapa kamu begini, tidak pernah mau mendengar cerita mereka. Karena kenapa? Kebanyakan kita selalu merasa paling benar. Sehingga kasih itu tidak bisa ada di kita. Saya tahu saudara, saya ini diambilnya dari sampah. Karena hidup saya itu sangat bermasalah dulu. Dan waktu saya udah balik, udah proses kembali dan Tuhan ngomong kayak saya gini. Saya lihat tuh Tuhan ngomong kayak seperti ini. Mata Tuhan itu lihat orang berdosa itu berbinar-binar. Kayak aduh ayo sini. Terus Tuhan ngomong kayak gini. Mau nggak kamu melihat seperti aku melihat engkau pada saat engkau menjadi sampah. Engkau melihat orang-orang di sekitarmu seperti aku melihat engkau dulu pada saat engkau masih sampah. Itu saya nangis. Saya bilang, Tuhan saya mau. Tuhan sedang mengimpartasikan hatinya waktu itu ke saya. Kenapa saya ke pulau-pulau? Karena menurut saya di pulau-pulau yang kecil mereka jauh membutuhkan yang namanya kasih dan tidak ada, jarang yang mau ke sana untuk nyamperin mereka. Bahkan kalau saudara tahu yang ngasih saya duit buat ke pulau-pulau itu orang Kristen tapi tidak serohani-rohani seperti yang ini. Tapi kalau untuk pelayanan duitnya itu aduh. Karena dia tahu saya ini orang berdosa, saya akan melakukan apa saja buat Tuhan. Kita buka satu ayat dulu. Nanti saya lupa buka ayat. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Oh ini. Guru, hukum manakah yang terutama, waktu ini pembicaraan antara Yesus dan seseorang. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Lanjut. Dan hukum yang kedua, ini saya garis bawahi, yang sama dengan itu, yang sama saudara. Bukan berbeda dari hukum yang pertama. Yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kadang kan kita dibahterakan yang paling kencang teriak lawatan, bener? Teriak jiwa-jiwa. Tapi kita kadang tidak pernah mau terima jiwa-jiwa pada saat Tuhan numpahin sampah. Nih lawatan. Kita bilang no, enggak, bau. Kadang kita mau orang yang sudah oke, kudus, suci, tidak berdosa baru boleh masuk. Kita tidak pernah mau terima orang. Karena kenapa? Mungkin secara roh oke, tapi secara kasih menurut saya belum terlalu ada menurut saya. Saya mau cerita satu kesaksian lagi. Ada satu waria, ini kesaksiannya di YouTube. Dia waktu itu ikut kebaktian di Holy Stadium. Waktu itu mungkin ada ingat Holy Stadium buat pelayanan di waria. Setelah keluar dari sana, setelah tidak ada lagi kebaktian di sana, dia ke satu gereja. Dia masih pakai perempuan, saudara. Dia ke satu gereja, terus gerejanya bilang gini, kamu tidak boleh kalau pakai baju perempuan.
Karena laki-laki harus pakai baju laki-laki, perempuan harus pakai baju perempuan. Kalau kamu laki-laki pakai baju perempuan, tidak boleh datang ke gereja. Dan dia merasa pakaian perempuan itu buat dia biasa. Karena dia waria. Terus akhirnya dia udah gak mau ke gereja. Dia bilang, udahlah saya tidak mau ke gereja, saya tidak diterima di gereja ini. Dan akhirnya setelah itu dia pergi satu ke gereja kecil. Ke gereja kecil. Di gereja itu dia diterima. Pendeta yang ngomong kayak gini, gak apa-apa. Kamu pakai perempuan, pakai baju perempuan gak apa-apa. Yang penting kamu ikut ibadah dengar firman tiap hari Minggu. Jangan gak datang ke gereja. Dia ngomong kayak gitu pendetanya. Dan akhirnya dia seneng banget. Udahlah saya diterima nih. Dia datang ke gereja setiap hari Minggu. Dia datang beribadah. Terus setelah 6 bulan. Pendetanya ini khotbah tentang sesuatu. Dan itu kena di hatinya. Pulang dari sana. Semua baju perempuannya dibakar. Sampai dia nggak punya baju, sampai dia harus pakai baju pendetanya, dipinjamin baju pendeta karena dia nggak punya baju laki-laki sama sekali, saudara. Yang saya mau sampaikan di sini, bisakah kita terima orang itu datang buat hanya mendengarkan firman Tuhan aja, sampai Tuhan sendiri menjamah dan mengubah hidup mereka, daripada kita sibuk buat menghakimi. Kita sibuk, tidak boleh, yang najis tidak boleh masuk ke gereja. Karena kenapa? Nanti menajiskan gereja. Bukankah Yesus menyentuh orang kusta dan orang kusta tahir, bukan Yesus yang najis? Tapi kenapa kadang kita takut? Kita yang najis. Masih adakah kasih di kita, saudara? Kasih itu terang. Kasih itu garam. Garam itu memberi rasa, bukan membuat menjadi semakin pahit. Ada satu cerita lagi yang sangat memberkati saya. Ada satu pemulung dalam satu video YouTube, dia ngomong kayak begini. Ini masih di Matius 22 ayat 36 sampai 40. Jadi pemulung ini ada yang datang ke dia pura-pura dia pemulung dan tidak punya uang, dia punya cuman uang sedikit. Terus ada orang yang minta tolong sama dia, pura-puranya diminta tolong, terus tiba-tiba orang pemulung ini ngasih duitnya buat kasih makan buat orang itu. Setelah itu datanglah kameramen dan semua hostnya dan berkata kepada pemulung ini, dia ngomong kayak gini, Pak, kenapa sih Bapak mau nolongin orang itu? Bukannya Bapak juga lagi kelaparan ya, butuh makan? Tahu saudara, pemulung itu jawabnya apa? Tidak mungkin manusia bisa mengasihi Tuhannya kalau dia tidak mengasihi sesamanya. Saya bilang, waduh, saya malu sama pemulung. Karena pemulung itu pun saya nggak tahu dia agamanya apa, tapi dia tahu hukum yang terutama. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, akal budimu. Dan hukum kedua yang sama dengan itu, kasihi sesamamu manusia. Waktu itu saya sempat ngobrol, waktu saya di taman, saya lagi duduk diam, terus Tuhan tuh tiba-tiba ngomong kayak gini. Tahu nggak nak, seperti apa itu sorga bersorak? Ya mungkin kalau kita berpikir satu jiwa diselamatkan, sorga bersorak, kayak udahlah bersorak ya gitu-gitu aja, kita juga nggak lihat kan. Terus Tuhan suruh ngebayangin ini, kamu bayangin ya, satu Indonesia tuh teriak, bersorak sampai ke pelosok-pelosok, yang mungkin pernah ke pelosok-pelosok, saya kan tinggal di desa kabupaten ya, jadi saya tahu, pelosok-pelosok itu teriak semua tuh satu ini. Bayangkan betapa riuhnya surga karena satu jiwa. Itu masih Indonesia loh. Surga jauh lebih besar daripada dunianya kita. Bagaimana riuhnya pada saat satu orang bertobat, satu orang diselamatkan. Tapi maukah kita saudara menyelamatkan satu jiwa? Atau kita menggunting tali pada saat jiwa itu mau naik dan berjumpa dengan Yesus? Ada kita buka lagi di ayat ini. Matius 5 ayat 13.
Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ada juga yang terang dunia ya, kayaknya. Oh ya, pokoknya garam. Ya, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Waktu saya kecil, papa saya ngomong kayak gini. Saya tuh sampai ngerti, kasih itu terang. Terang itu menarik, pada saat kita punya kasih, kita punya terang, itu akan menarik banyak jiwa-jiwa itu suka deket sama kita. Yesus tuh paling suka ditempelin sama orang berdosa. Tapi kadang kita orang Kristen kalau ditempelin orang berdosa takut ketularan. Betul gak saudara? Karena ada ayatnya juga, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita tidak ikut kebiasaan mereka, saudara. Jadi waktu saya kecil, papa saya tuh cerita gini. Papa saya punya empang. Terus papa saya tuh suka mancing, suka tangkap ikan. Terus papa saya gini, kalau kamu mau tangkap ikan ya, malam nih. Kalau pada Neletats kan kemarin siang kan gak ada ikan kan. Malam, papa saya ngomong gini, kalau kamu mau ikan itu banyak, naik, kamu harus pasang lampu yang paling terang di kapal kamu, maka ikan-ikan itu akan naik. Terus waktu itu saya tanya siapa ya, Tari yang suaminya kerja di kapal. Saya bilang, Ci, kapal besar itu pakai lampu nggak kalau nangkap ikan? Pakai lampu gede di ini. Jadi pada saat dikasih lampu paling terang, ikan itu akan naik semua tuh, nyamperin terang. Setelah itu pukat dilempar, maka tangkapan mereka akan banyak. Di situ saya ngerti kenapa waktu Petrus nangkap ikan tidak dapat, tapi pada saat Tuhan Yesus suruh ini pukatnya dapat banyak ikan. Karena kenapa? Ada terang di situ. Siapa? Yesus. Hari-hari ini maukah kita menjadi terang, saudara, buat orang-orang di luar sana? Karena di luar sana sedang ada kegelapan dan mereka sedang butuh terang, dan kita adalah duta-duta terang Yesus buat mereka yang di luar sana. Sampai ada satu ungkapan yang waktu itu saya dengar pagi-pagi seperti ini. Kesejatian orang Yahudi adalah pada saat dia memaknai sunatnya bukan cuma sekedar fisik saja, tetapi pada saat dia memaknai sunatnya adalah sunat dalam hati. Tetapi kesejatian orang Kristen adalah pada saat orang itu bisa memaknai gereja bukan lagi hanya sebatas gedung dan perkumpulan dan rame-rame, tetapi pada saat orang Kristen itu memaknai dirinya sendiri adalah gereja dan terang yang membawa terang ke orang-orang sekitar dan menjadi jawaban buat orang-orang di sekitarnya. Ada ayatnya ternyata, saudara, saya baru tahu. Saya buka dulu, maaf. Roma 2 ayat 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak tampak keyahudiannya dengan sunat, ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Bisa tolong ditampilkan gambar salib enggak? Ada salib aja tuh. Di ininya aja, oke. Saudara, kita lihat gambar salib di depan. Itu ada yang lurus dan ada yang melintang. Jangan sampai kita ini cuma ke atas aja, tapi lupa ada palang yang melintang. Buat apa? Memeluk orang-orang di sekitar kita yang butuh kasih. Saya ini paling suka peluk orang. Kalau saya pelayanan ke pulau-pulau, saya paling suka peluk orang. Karena kenapa? Satu pelukan itu sangat berarti buat mereka. Karena kita tidak pernah tahu, mungkin selama dia lahir sampai dia besar di rumahnya dia nggak pernah dipeluk. Kadang kita cuman pelukin, tidak didoain, tidak diapa-apain, saudara. Dia bisa nangis kenceng seperti orang teriak-teriak yang betul-betul kayak haus gitu. Satu contoh kemarin tuh saya
Saya kan suka peluk orang, jadi teman-teman saya tuh suka peluk saya, mau cewek mau cowok itu kadang meluk saya, koko langsung peluk. Terus tiba-tiba di taman itu ada teman saya meluk saya cowok, terus tiba-tiba ada satu ibu yang ngelihat, terus tiba-tiba saya udah ada gosipnya lah, wah hidup dalam LGBT gitu. Jadi saya itu bingung, saya berteman sama perempuan dibilang PHP, saya sama laki-laki dibilang LGBT, saya harus sama siapa saudara? Saya bingung sekarang tuh. Jadi kayak ya seperti itulah, makanya saya bilang kadang kita orang-orang Kristen, kalau kata Aldi kemarin, jangan jadi Kristen yang cum laude. Saya kemarin tanya Aldi, cum laude itu apa Aldi? Kolot maksudnya gitu. Ya, jangan jadi Kristen yang cum laude saudara. Jadilah Kristen yang modern yang mengikuti zaman. Karena tidak semua pada saat kita berpelukan itu kita nafsu di dalamnya. Orang yang lihat, yang menghakimi kita, yang dosa siapa? Yang ngakimin saudara, kita ini nggak berdosa. Karena kita nggak ada nafsu sama sekali. Cuman kalau cum laude pikirannya udah, wah pasti berzina gitu. Cum laude, maaf saudara saya. Cum laude. Itu yang saya mau sampaikan saudara. Jangan sampai hidup kita ini cuman bisa menghakimi orang. Tahu nggak Yesus ngomong gini? Pada saat orang Farisi itu ngomong ke Yesus, ngomong kayak gini. Kenapa sih kamu Yesus kumpulnya sama orang berdosa? Terus Tuhan ngomong gini, oke lah, karena kamu merasa paling benar, saya tidak datang buat kamu. Betul nggak saudara? Ada kan ayatnya? Saya datang buat orang berdosa. Akhirnya apa? Terakhir orang-orang Farisi itu ditolak. Jangan sampai kita jadi Farisi modern saudara. Saya itu sampai ada kejadian lucu. Jadi kayak tiba-tiba dibukakan tentang Maria Magdalena. Pada saat Maria Magdalena mau dilemparin batu, dan Tuhan Yesus menulis di bawah tuh, di pasir, di tanah, 10 hukum Taurat. Dan Tuhan bilang, siapa yang tidak pernah melanggar hukum ini boleh melempari perempuan ini pertama kali dengan batu. Dan orang-orang Farisi itu pada pergi satu-satu, karena mereka merasa, oh saya melanggar hukum itu, saya melanggar hukum itu, saya melanggar hukum itu. Terus itu seperti di hati itu seperti Tuhan ngomong gini, coba orang Kristen zaman sekarang pasti ada yang ngelemparin batu. Benar gak saudara? Karena merasa apa? Wah wajar dia itu, wajar tuh, dosanya udah parah tuh, masa dia melakukan perjianan depan orang-orang, wajar dia. Jangan sampai kita jadi Farisi modern yang akhirnya terakhir ditolak dan tidak bisa masuk. Jangan sampai saudara pelacur, pezina, LGBT, mereka mendahului kita masuk dan kita tertinggal di belakang. Karena kenapa? Merasa paling benar. Jangan sampai Tuhan berkata, saya tidak kenal kamu. Jangan sampai saudara, mereka mendahului kita masuk dan kita tertinggal di belakang. Dan itu sangat mengerikan. Dan kita bisa bilang, tapi saya beribadah setiap hari, saya melakukan ini dan itu tiap hari, kenapa saya tidak bisa masuk? Dan setelah Tuhan bukakan, itu adalah penyesalan yang tidak bisa diulang. Satu terakhir cerita. Waktu itu saya ke Bali. Diajakin Ko Heri sebenarnya ke IKN waktu itu. Tapi saya juga diajakin teman saya ke Bali. Dan dia ngomongin, kok ke Bali kok? Saya pikir itu cuma liburan. Ternyata dia kumpulin semua teman-teman kita yang lama, yang hidupnya tidak beres gitu, kumpul satu tinggal di villa. Waktu itu saya sebenarnya tidak mau ke Bali, saya pikir aduh siapa tahu hati saya memang pengen ke Bali gitu. Jadi malamnya itu saya minum obat tidur. Saya tidak pasang alarm pagi karena saya harus ke bandara jam 6. Jadi saya bilang ini, Tuhan kalau saya tidak bangun berarti bukan jatah saya ke Bali, saya ke IKN. Kalau saya bangun berarti saya harus ke Bali. Dan ternyata saya bangun jam 5. Ya udahlah saya berangkat ke bandara, saya ke Bali. Di Bali gini, saya orangnya profetik tapi tidak profetik banget. Saya orangnya tidak prosedural saudara, maksudnya datang terus semua diberesin pakai dan sebagainya itulah. Enggak, saya enggak gitu. Saya pikir juga ke Bali saya mau liburan, jadi saya tidak pengen berurusan dengan begitu-begitu. Saya pengen liburan, saya pengen istirahat, saya pengen jalan-jalan.
Tapi ternyata teman saya ngomong kayak gini, setiap malam sebelum kita tidur harus ada ibadah. Koko yang khotbah, waduh. Bayangin kita masuk di villa itu ya, kiri kanan udah ada patung. Masuk ruang tamu ada patung. Masuk kolam renang patung. Tidak ada satupun yang saya sentuh pakai minyak atau apapun. Saya bilang, udahlah, urusan kamu, urusan saya, jangan ganggu saya, gitu aja intinya. Terus hari pertama kita ibadah, ya ada hadirat Tuhan. Hari kedua, ini yang datang bukan Kristen semua loh saudara, ada yang seberang. Hari kedua ibadah, kita tidak ada yang bisa main gitar. Kita cuman pasang speaker kecil satu dengan YouTube dan kita nyanyi-nyanyi. Setelah itu saya share tentang sesuatu. Saya tidak share yang macam-macam tentang, wah kamu ya peringatan di firman ngomong gini, kamu melakukan ini, kamu masuk gini, saya enggak. Saya cuma bilang, Tuhan sayang apapun kondisimu, Tuhan tetap mengasihi engkau. Terus tiba-tiba saya suruh mereka semua tutup mata. Jadi itu sebelum ceritanya itu, ada satu ibu yang datang tukang pijet, namanya Ibu Mawar. Dia dari orang daerah paling keras di Indonesia, yang ujung sana lah pasti tahu gitu loh. Awalnya dia datang buat mijet kita semua nih, jadi gantian dipijet nih. Terus yang kita ngumpul itu cewek cowok saudara, jadi biar ini kayak kalau saya khotbah harus dijelas itu biar orang tidak salah nangkap. Jadi ini yang datang pokoknya cewek cowok ya. Terus sudah gitu kita bilang, Bu kita mau ibadah Bu, karena dia kan muslim kan. Kita mau ibadah, nanti ya Bu ya setelah kita ibadah baru pijet. Terus ibunya bilang, gak apa-apa saya ikut aja ibadah nyanyi-nyanyi gitu. Ikut. Saya bilang waduh oke lah. Ikut. Setelah itu pas saya ngomong tentang kasih, saya suruh mereka tutup mata semua. Saya bilang semua tutup mata. Dan saya tantang, siapa yang mau didoakan? Yang berdiri pertama kali siapa saudara? Mbak Mawar. Dia berdiri angkat tangan, dia nangis-nangis. Dan saya peluk dia. Saya nggak bilang gini, kamu kehidupannya dulu gini nggak boleh. Enggak, saya cuma peluk. Tuhan Yesus sayang. Makin nangis kenceng. Sisanya juga pada itu tidak ada yang tidak berdiri, semua berdiri. Semuanya dijamah Tuhan, hanya dengan speaker kecil. Tanpa saya harus perang-perang, tanpa saya harus mengurapi apapun, karena saya membawa kasih. Kasih itu menurut saya jauh lebih powerful dari apapun saudara. Saya ngalamin sendiri. Tapi bukan berarti, tapi kalau saya kemana-mana mobil tetap saya urapin, saya takut lah. Gitu. Terus tiba-tiba besoknya saya tanya Mbak Mawar, Mbak, kenapa sih kemarin kayak gitu? Tahu Mbak Mawar ngomong apa? Saya baru ketemu yang namanya Tuhan, yang bisa terima saya apa adanya, dan saya dipeluk. Saya baru ketemu namanya ada Tuhan yang bisa terima saya dengan semua kejelekan saya. Itu Yesus saudara. Kalau Yesus bisa terima Mbak Mawar ini, kenapa kita tidak bisa terima orang lain? Terus saya tantangin, Mbak kalau saya tantangin terima Yesus mau gak? Dia ngangkat kedua tangannya, dia ngomong gini, seperti orang di notaris gitu, tanpa paksaan siapapun, saya tidak dibawa tekanan, saya mau. Dan dia terima Yesus. Karena apa saudara? Kasih. Ada satu lagi, saya cerita satu lagi. Dia ngomong kayak gini, kok hati saya ini sudah beku. Saya udah bertahun-tahun tidak menangis. Tapi malam itu saya bisa menangis. Karena ada kasih yang menyentuh jauh lebih kuat ke dalam. Hari-hari ini saudara, maukah kita memeluk orang-orang di samping kita? Keluarga kita, mungkin mereka masih di luar sana, masih hidupnya berantakan. Maukah kita menerima mereka? Sama seperti kalau kuku kita udah mengganggu panjang, yang dipotong kukunya atau tangannya saudara? Kukunya, jangan orangnya yang dibuang. Saya ngucap syukur setiap kali saya jatuh, saya ke Ibu Nani, dan Ibu Nani cuma bilang, sini saya doain, sini saya doain.
saya merasa diterima, saya merasa dikasih, bukan ditakut-takuti. Itu yang membuat orang bisa berubah, karena ada kasih Tuhan yang menyentuh hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita sekarang ini minta pikiran Kristus, ya. Pikiran Kristus bukan pikiran kita. Tuhan kita itu nggak pernah membeda-bedakan, ya. Pandangan Tuhan itu selalu akurat. Jadi Tuhan tahu persis ini orang bagaimana dan bagaimana. Kalau kita punya pikiran Kristus, Kristus itu punya pikiran hanya satu, kasih. Jadi hendaklah kita pada saat ini benar-benar mengatakan, Tuhan, ubahkan jalan pikiranku untuk aku benar-benar mempunyai pikiran seperti Engkau berpikir. Ya, yuk kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengalaman demi pengalaman yang Riko alami selama kehidupannya. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Terima kasih untuk penyembahan dan pujian pada akhir minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan. Terima kasih untuk tempat yang baik. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu kami saat ini berdoa kepadamu, biarlah kami mempunyai pikiran-Mu. Gantilah mata kami dengan mata-Mu, gantilah pikiran kami dengan pikiran-Mu, supaya benar-benar Tuhan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu di dalam cara pandang kami, di dalam cara berpikir kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, akhir daripada semuanya ini, putaran terakhir, lawatan akhir zaman ini, biarlah dilanda dengan gelombang cinta. Terima kasih untuk semuanya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu yang sedang Engkau terus kerjakan dalam hidup kami. Bapak, saat ini tetap kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau sendiri ya Tuhan yang akan terus beracara buat bangsa dan negara kami, terutama di dalam menjelang pemilu ini Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas setiap pelosok-pelosok desa kota Tuhan, untuk mereka tidak terkena provokasi dalam bentuk apapun, penghancuran-penghancuran yang ingin menghancurkan Indonesia. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau sendiri akan meredam semua dan semuanya ini ya Tuhan, sehingga damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami. Kami tetap berdoa buat Bapak Presiden kami dan semua stafnya Tuhan, untuk dapat mengelola akan apa yang Kau percayakan, sehingga negara ini menjadi negara yang maju. Bapak, kami juga berdoa, kami minta Engkau turun tangan untuk keadaan cuaca maupun segala malapetaka yang bakal terjadi. Kami minta anugerah-Mu turun Tuhan, buat kami mengerti dan kami waspada apa yang harus kami lakukan di dalam segala perkara. Yang mau tidak mau, semuanya Engkau izinkan terjadi. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang harus kami alami. Buat kami tetap mengucap syukur, karena di balik daripada semuanya itu Engkau punya rencana yang luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Saat ini Tuhan, kami tetap minta kepadamu daya tahan tubuh yang baru. Berikan kepada kami daya tahan tubuh yang baru Tuhan, sehingga tubuh kami menjadi kuat dan sehat. Dan kami tetap percaya untuk perjanjian pelangi, Engkau akan memberikan pertumbuhan dan kekuatan kesehatan buat tubuh jasmani kami. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita masuk dalam pengurapan.
Pagi ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami akan tetap melakukan bagian kami dalam pekerjaan kami hari ini. Kami butuh pengurapan daripada-Mu. Kami butuh perlindungan dan jaminan daripada-Mu. Kami butuh penyertaan yang daripada-Mu. Oleh karena itu di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah perlindungan, penyertaan yang berasal daripada-Mu, pengcoveran yang daripada-Mu turun atas hidup kami, atas mata kami ya Tuhan, atas telinga kami juga Tuhan, atas bibir, mulut kami dan hati kami. Tuhan Yesus, biarlah semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau potong habis Tuhan. Ini tangan kami, hari ini kami akan pakai tangan kami untuk melakukan semua pekerjaan kami. Kami mengurapi kaki kami, Engkau yang akan mengatur seluruh perjalanan kami hari ini ya Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan hari ini bersama-Mu menghasilkan perkara yang maksimal. Seluruh perjalanan kami Engkau yang akan menentukan, sehingga semua menjadi berhasil dan kami menerima berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.